Okay, good morning everyone. How are you? Hope hope you are doing well. So, today we will continue our material for English for Civil Engineering and our material today is roads. Jadi materi kita hari ini adalah tentang roads, jalan ya. Okay, next. History and evolution. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang sejarahnya, kemudian evolusinya dari jalan-jalan itu sendiri. So, thousands of years before urban planning, motor vehicle, or even the wheel, the first roads appear on the landscape, just as molecules cascade into cells and shells into more complex organisms. Our first roads were spontaneously formed by human walking the same path over and over to get water and find food. A small group of people combine into villages, towns, and cities. Networks of walking paths became more formal roads following the introduction of the wheel about 7,000 years ago. Larger, heavier loads that could be transported, showing the limitation of dirt paths that turn into muddy bogs when it rained. The earliest stone-paved roads have been traced to about 4,000 before centuries in Indian subcontinent and Mesopotamia. Jadi sejarahnya itu jalan sudah dimulai dari ribuan tahun yang lalu ya. Jadi pembentukan jalan itu sudah dimulai dari 7.000 tahun yang lalu, dimulai dari di sini dijelaskan bahwa dari bangsa Mesopotamia ya. Okay, next. So these are the types of roads that have been exist thousands of years ago. Jadi ini adalah tipe-tipe jalan yang dimana telah eksis atau ada ribuan tahun yang lalu. Jadi jalannya masih sesederhana ini ya. Okay, next. History and evolution. Oke, jadi ini hampir sama dengan penjelasan yang tadi. So, jadi jalan yang ada pada beribu-ribu atau berabad-abad tahun yang lalu, it has been evolution into nowadays. Jadi telah berevolusi ke jalan-jalan yang lebih modern, sama seperti jalan-jalan yang kita lihat sekarang. Okay, so between these two pictures, you can see the first picture. Ini adalah pembentukan jalan yang modern dibandingkan jalan-jalan yang sebelum di slide sebelumnya ya. Jadi ini sudah jalan yang modern. Okay, components of modern road structures. Jadi ada beberapa komponen, ada beberapa unsur dari jalan modern itu sendiri. Lapisan-lapisannya ya. Yang pertama adalah subgrade, yang kedua subbase, yang ketiga adalah base course, dan yang terakhir adalah surface course or wearing course. Jadi urutannya itu, ini yang paling atas, kemudian ini, dan ini adalah dasarnya ya, subgrade. Okay, we'll see. Jadi subgrade, the finished and compact surface of earthwork on which a road pavement rests is called subgrade or formation. The subgrade of road may be provided an embankment in cutting or existing ground level depending upon the topography and the vinylized formation level. Jadi intinya di sini subgrade itu dia adalah lapisan terbawah ya. Jadi kalau pembentukan jalan, lapisan terbawahnya itu dinamakan dengan subgrade. Biasanya terdiri dari tanah ya, yang diratakan terlebih dahulu kemudian berpindah ke lapisan yang selanjutnya. Okay.
Kemudian the second is subbase, a layer of granular material provided in between the subgrade and the base course in road pavement is known as a subbase. Jadi lapisan ini subbase berada di antara subgrade and base course. So the first layer, jadi lapisan pertama adalah subgrade, kemudian subbase. It is provided as a additional layer when subgrade is of poor quality. Jadi lapisan ini dibuat jikalau lapisan subgrade-nya itu terdiri dari poor quality, artinya tanah yang lembut ya, atau tidak terlalu keras. It consists of a layer comparatively cheaper material like burnt clinker, natural gravel, or slag. Jadi lapisan ini biasanya terdiri dari kerikil-kerikil ya. Kemudian base course, a layer of boulders or bricks provided over the subbase or immediately over the subgrade in the absence of subbase in a road pavement is called base course or soiling or foundation course. This course is considered as the most important and major component road structures because this course is to bear the impact of traffic transferred through the wearing course. It consists of a stable material like boulders, gravel, 1 or 2 layers of well-burned bricks, etc. In case of rock subgrade, this course is not provided. Ya. Jadi kalau dia lapisannya sudah keras, terdiri dari bebatuan, this course is not provided. Jadi kalau base course ini sebenarnya optional pilihannya ya. Jadi kalau lapisan di bawahnya sudah keras atau terdiri dari bebatuan, maka lapisan base course ini sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi. And the next, the top atau lapisan paling atasnya dinamakan dengan surface course or wearing course. The topmost layer of the road pavement directly exposed to traffic is called wearing course or surfacing. It may consist of one or more number of layers. In case of flexible pavements, a good wearing course should be impervious and weather resisting. It should be able to resist abrasive action of the traffic. Jadi lapisan paling atas ini ya, itu dia biasanya kalau yang sekarang itu bisa dari aspal atau dari semen ya. Jadi ini gambarnya components of modern road structure. Jadi di bawah ada soil subgrade, kemudian ada subbase course, kemudian ada base course, dan the top layer is surface course. We move to classification of roads. Jadi ada beberapa klasifikasi atau tipe-tipe dari jalan. Dia tergantung dari material atau materialnya terbuat dari apa, location and function, traffic volume, weight, economy, traffic type, rigidity, kemudian yang terakhir adalah topography. We move to the next. It is types of roads based on materials. Jadi ada beberapa tipe jalan yang dia dikategorikan berdasarkan material pembuatnya atau material bahan jalan itu sendiri. Yang pertama adalah earthen roads, kedua gravel roads, murm roads, kankar roads, WBM roads, bituminous roads, dan yang terakhir adalah concrete roads. Earthen roads. Jadi seperti di gambar ini, intinya earthen roads dari kata earthen ya. Jadi dia terdiri dari tanah, asli tanah, di bawah tidak ada lapisan lagi. Earthen roads are laid with soil. Jadi soil, intinya adalah soil. Jadi earthen roads, jalannya itu dia
asli dari tanah. Bisa dilihat dari gambarnya ya. Kemudian yang kedua adalah gravel roads. Gravel roads are also low quality roads, but they are good when compared to earthen roads. Jadi dia lebih baik dari earthen roads jika dibandingkan, karena gravel roads dia sudah dilapisi dengan kerikil-kerikil kecil, ya. Oke. Yang ketiga adalah murram roads. Murram is a matter obtained from the disintegration of igneous rocks by weathering agencies. Jadi dia hampir sama dengan earthen roads, but the difference is dia tanahnya di sini lebih keras. Kalau murram roads, ya. Next, Kankar roads. Kankar is nothing but impure form of limestones. Masih ingat limestones? Kita belajar di building materials. Jadi Kankar roads ini dia materialnya adalah limestones. Kankar roads are provided where lime is available in good quantity. Oke. Jadi intinya adalah Kankar roads ini dia aslinya dari batu-batu yang limestone ini, ya. Jadi dia lapisannya terdiri dari limestone murni. Kemudian ada WBM. Oke. WBM roads atau waterbound macadam roads contain crushed stone aggregate in its base course. Jadi dia sebenarnya ini sudah, atau kita bisa sebut dengan aspal ya. Ketebalannya biasa kira-kira about 10 cm thickness of each layer. Jadi setiap lapisan atau layernya ini dia tebalnya kira-kira 10 cm. Oke. Jadi dia ini sudah seperti aspal. Kemudian bituminous roads. Bituminous roads are very popular roads around the world. Jadi sebelumnya tadi yang WBM itu dia sebenarnya sudah aspal, tapi dia belum sehalus ini. Mungkin ini di bawahnya adalah WBM, tapi yang top layernya ini adalah bituminous roads. Ya, jadi dia aspal yang sudah halus ya. Itu bituminous roads. Kemudian concrete roads. Concrete roads ini ya kita bisa lihat bahasa Indonesianya mungkin kita bisa bilang aspal beton ya, karena semen concrete ya. Jadi dia sudah mempunyai lapisan dari semen. Kemudian we move to type of roads based on location and function. There are 4 types. First one is national highways, kedua state highways, kemudian ada district roads, kemudian ada rural roads or village roads. Pertama adalah national highways. National highways are main roads of a particular country. They connect all major cities to the capital of the country. They run throughout the length and breadth of the century. Minimum 2-lane road is provided for national highways. Jadi persyaratan umumnya dari national highways ini dia terdiri dari 2 jalur, 2-lane road. Jadi ada 2 jalur, itu yang dinamakan dengan national highways. Kemudian national highways are main roads of particular country. Jadi dia bentuknya biasa jalanan di kota ya. Oke, kemudian state highways. State highways are second main roads which connect major parts of state within it. Jadi dia menghubungkan 2 negara bagian ya. State ini 2 negara bagian. State highway ultimately connects to the national highways. Jadi state highways ini dia nanti langsung connect atau langsung berhubungan dengan national highways. Kemudian ada district roads.
District roads are provided within the cities and connects market and production places to state and national highways. Two types of district roads are there, namely major district roads and minor district roads. Jadi pembagiannya ini adalah ada major district, kemudian ada minor district. Jadi district roads ini dia menghubungkan cities, kota, dan menghubungkan dengan pasar atau tempat-tempat produksi lainnya di dalam kota itu sendiri. Oke, the last is rural roads or village roads. Oke, jadi kita bisa lihat di sini kuncinya adalah village. Jadi biasanya banyak terdapat di desa-desa ya. Village roads connects nearby villages with each other. Jadi dia menghubungkan desa atau perkampungan satu dengan yang lainnya. Usually low quality roads are provided as village roads because of low traffic. Jadi karena lalu lintasnya rendah, makanya biasanya dia jalannya itu low quality roads. Jadi dia kualitasnya rendah. Kecil seperti ini ya. Oke. Kemudian ada types of roads based on traffic volume. Jadi berdasarkan volume lalu lintas ada beberapa. Yang pertama adalah light traffic roads. Kemudian ada medium traffic roads, kemudian high traffic roads. Kalau dia carrying 400 vehicle daily, memuat antara 400 kendaraan setiap hari, dia dikategorikan ke dalam light traffic roads. Tapi kalau sudah di antara 400 to 1,000 vehicle per day, dia masuk ke medium. Kemudian kalau dia high traffic roads, dia di atas dari 1,000 vehicle per day ya. Jadi dia sudah di atas 1.000. Oke, types of roads based on economy. Jadi menurut tingkat ekonomi ada 3, low cost roads, medium cost roads, dan high cost roads. Jadi ada yang budgetnya ini dari budget ya, ada yang budgetnya low, ada medium, ada juga yang high ini. Oke. Kemudian ada types of roads based on traffic type. Jadi dia tergantung dari tipe-tipe lalu lintasnya. Yang pertama adalah pedestrian ways. Do you know pedestrian? Pedestrian ini untuk pejalan kaki. Jadi pedestrian ways itu dikhususkan untuk pejalan kaki. Kemudian ada cycle tracks untuk sepeda ya, atau ya sejenis sepeda seperti itu, cyclist. Kemudian ada motorways. Motorways are also known as expressways. Ini dia dilalui sama kendaraan bermotor. Only few vehicle are accessible to use this type of roads. The vehicle which can move with high speed acceleration are permitted into this way. Jadi dengan kendaraan dengan akselerasi kecepatan tinggi diizinkan di jalan ini. Oke. Kemudian ada berdasarkan rigidity atau tingkat kepadatan. Ya, ada flexible roads sama rigid roads. Di sini ada 2 gambar. Flexible pavement sama rigid pavement. Kalau dia flexible, tadi layer-layernya dia subgrade, subbase, base, sama surface. Jadi dia flexible. Tapi kalau rigid, subgrade, base, sama surface. Dia lapisannya kurang dibandingkan dengan flexible pavement. Ya. Kemudian ada types of roads based on topography. Ada plain area road, kemudian hilly area roads. Plain area road is the road constructed on level surface is known as plain area roads. Jadi plain dia dibangun di area yang datar ya atau rata. Kemudian
Kalau hilly area roads, dia jalanannya dibuat di area perbukitan. Hill kan perbukitan ya. Okay. So, this is the end of presentations today. I hope you will understand the content of this video. If you have any question, please do not hesitate to ask in our WhatsApp group, and see you. Have a nice day.